Cek cek. Halo. Oke. Halo guys, selamat kembali ke video Investing Journey. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik ya. Hari ini tanggal 21 Oktober. Kita mau bahas tentang WiFi. Wah, ini salah satu emiten yang paling saya favoritkan saat ini. Ya, buat teman-teman mungkin ada juga existing investor ataupun traders ya yang sudah lebih dulu membeli saham ini. Ya, tentu sebelum kita mulai bahas saham WiFi ini bukan ajakan beli, jual ataupun pom-pom ya, bukannya untuk pamendam. Ya, saya juga ada posisi di di emiten ini, ya. Tapi ya bukan 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 yang modal bawah ya. Saya juga telat 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 masuk sebenarnya. Saya masuk itu tahun ini, awal tahun ini di harga seribuan, seribu seribu tinggi sih ya. Ah, sebelum sebelum RI lah, ya sebelum RI. Ya, mungkin di angka seribu berapa nih? 1900, 1800 ya. Nah, awal tahu saham ini dari teman-teman saya juga ya. Setelah apa sih ini saham? Begitu kita liatin ya, mungkin bisa dibilang itu kalau tidak kenal ya maka tidak sayang. Ya, mungkin karena itu ya. Jadi begitu tahu ya eh, bagaimana sebuah perusahaan ini ya, si Search ini berevolusi sebenarnya. Dia sampai bisa dapat revenue yang luar biasa di tahun 2025 ini. Ya, jadi karena kebetulan bidangnya juga sama dengan bidang yang saya sukai ya, bidang di IT ya, si Search ini. Nah, teman-teman, apa sih yang mau kita bahas di saham WiFi ini ya? Kita mungkin nggak usah jauh-jauh ke belakang untuk cari tahu nih datanya apa aja nih, perusahaan apa aja. Tapi mungkin teman-teman udah banyak yang tahu lah ya. Udah banyak video-video di channel-channel lain yang bahas tentang WiFi ini yang mungkin menjelaskan latar belakangnya WiFi ini jauh lebih baik lah dari dari yang saya jelaskan. Oke, kita kita bahas itu di mana ya? Tunggu ya, ini dia. Nah, oke. Oke, kita hari ini bahas tentang WiFi. Ya, kita ini bukan yang in-depth review ya, ini cuman quick review aja dari beberapa public expose yang baru-baru aja, yang baru-baru aja ada ya. Beberapa public expose yang baru-baru ada itu di 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 tanggal 10 September ya. Itu ada Pubex WiFi, lalu juga kemarin oh enggak, kemarin hari ini ya teman-teman ya. Hari ini ada nih tanggal 22. Nanti ya tanggal 22 atau tanggal 21 nih. Public expose yang baru. Nanti dibawakan, semoga dibawakan oleh Pak Kennedy ya. Tuh, hebat juga tuh ya. Oke, kita bahas baik lagi ya. Search ya, atau yang biasa kita sering sebut di bursa atau di stream kita bilang WiFi. WiFi itu apa sih ya? Itu cepat-cepat aja ya sebenarnya. Kalau kita lihat, kita telah ya, WiFi ini satu-satunya perusahaan infrastruktur teknologi ya, telekomunikasi ya, di subsektornya telekomunikasi yang punya
jaringan ya, yang punya infrastruktur serat optik. Wah, ini bisa dibilang luar biasa. Kenapa berbeda dengan emiten-emiten lain? Kabelnya mereka ini adanya di di sepanjang jalur kereta api di Pulau Jawa nih, teman-teman. Kalau kita lihat ya, misalkan eh, kalau provider-provider lain ya, waktu saya masih kuliah dulu di computer science ya, ada dosen saya ngomong gini, kalau misalkan kita narik kabel nih, guys, katanya waktu itu ya, waktu saya masih kuliah, jarak jarak 400 ya, 400 500 meter ya. Jadi setorannya beda-beda tuh. Nah, jadi begitu WiFi saya nonton pertama kali Pubex-nya, dia bilang adanya di sepanjang jalur rel kereta, lalu juga aman ya karena pertama itu jalur daerah yang steril, nggak boleh orang-orang lain masuk sembarangan. Ya kan nggak mungkin kan ya, nggak boleh ya anak-anak kecil main di di sepinggiran jalan jalur kereta ya, ataupun juga orang-orang sembarangan mau motong-motong kabel ya, mau melakukan sabotase itu udah pasti dijaga ketat gitu ya daerah-daerah rel kereta api itu. Jadi si WiFi ini dia punya 4.000 kilo ya, 4.000 kilometer, 4.000 kilometer sepanjang jalur rel kereta, lalu juga ada eh, di jalan antar provinsi dia punya 1.000 kilometer ya, ini pasti berfungsi sebagai saling backup juga ya, dan juga mencakup daerah yang lebih luas ya. Lalu ada juga 453 kilometer di daerah Jakarta ya, di jalan-jalan utama di Jakarta. Lalu ada 271 kilometer ya, sepanjang jalan tol Jasa Marga. Nah, teman-teman, yang menarik di sini sebenarnya bukan yang macam-macamnya eh, daerah-daerah ataupun dia bisa backup banyak daerah-daerah dengan kabel serat optiknya. Tapi teman-teman tahu nggak? Dia punya satu strategi bisnis ya. Kita taruh dulu nih. Bentar. Nah, dia punya satu oh, strategi bisnis. Ini saya ambil dari Pubex-nya dia tahun 2023 lah ya. Nih, share dulu yang ini dia. Nah, nah ini teman-teman. 2023 Pubex-nya dia ceritain gini. Nih, teman-teman lihat ya mestinya ya. Oke, di 2023 dia ceritain gini nih, teman-teman. Ya. Karena dari zaman penjajahan berarti ini sebenarnya ya ceritanya. Jalur-jalur daerah di Jawa itu pemukimannya yang padat penduduk ya, mau dibilang itu perkotaan, mungkin sampai di kelas desa ya, itu semua dibangun nggak jauh-jauh sebenarnya, terkonsentrasi di sepanjang jalur rel kereta. Ini kita ngomongnya yang padat ya, kita ngomong padat penduduk khususnya di Pulau Jawa ya. Ada tier 1, tier 2, tier 3 city ya, kota tier 1, tier 2, tier 3 kayak Tangerang, Cirebon, Jember sesuai dengan urutannya ya. Itu dibangun di deket, bukan deket lah ya, dalam radius yang tidak jauh dari eh, rel kereta api. Dan di sini ada satu fakta yang menarik ya, 80% ya teman-teman, 80% dari populasi di Pulau Jawa itu terkonsentrasi sepanjang jalur rel kereta ya. Ya dengan total populasi di Pulau Jawa itu 140 juta orang ya, teman-teman. Ini luar biasa sekali. Nah, seperti ini contohnya nih jalur rel kereta ya. Jalur rel kereta, lalu lalu ini daerah radius 1 kilo aja sebanyak ini orangnya nih di Bojonggede, di Citayam ya. Ya, dan ini nih teman-teman yang menarik setelah yang tadi saya bacakan ya, yang saya ceritakan. Jadi si WiFi ini pertama dia keuntungannya udah kabel serat optiknya itu ada di daerah yang aman ya, relatif aman, nggak nggak bisa sembarang orang masuk, nggak bisa sembarang orang dalam tanda kutip melakukan pungli dan lain sebagainya ya, yang mengganggu operasional dan aktivitas bisnis. Yang kedua, dia nggak perlu guys, nggak perlu cari jauh-jauh ya, jauh-jauh eh, pengguna-penggunanya mau sibuk mau nyari pemukiman, izin RT RW setempat ya.
izin paguyuban warga ya, mungkin buat izin nih mau masuk nih Pak, Bu, mau nawarin internet gini gini gini. Si WiFi ini tinggal ngomong, kita ada nih di sini, dan yang saya seneng emiten ini dia bekerja sama dengan ISP lokal ya. Jadi pertama dia nggak capek-capek mau bikin customer service dan lain sebagainya untuk melakukan market penetration. Nah, yang ketiga nih yang saling melengkapi adalah udah tahu ya daerah, biasanya daerah padat penduduk yang ada di sepanjang jalur rel kereta itu kan dalam tanda kutip tidak dalam kondisi keuangan yang bisa dibilang dalam kaya gitulah ya kita ngomong ya, yang berlebih ya, mungkin kalau dibilang di kelas ekonomi menengah ke bawah ya, kebanyakan ya teman-teman. Ya tidak menutup mungkin juga ya daerah-daerah seperti Jakarta-Jakarta Selatan ya, itu juga ada sih perumahan-perumahan elit ya di Bintaro gitu. Deket sama rel kereta gitu ya teman-teman. Nah, dengan target marketnya dia ya, dia juga menawarkan, si search ini menawarkan ekonomi menengah ke bawah dengan internet yang fantastis ya, kecepatannya sampai 100 Mbps, megabit per second, dengan harga yang sangat terjangkau di angka 100 ribuan, 100 ribu, 150 untuk 250 lah. Kita lihat di sini. Nah, ini dia produknya yang lagi digembar-gemborkan oleh si WiFi ya. Ya, teman-teman kalau lihat nih, ada, coba deh teman-teman cari deh ya, ISP yang menawarkan kecepatannya segini dengan harga yang sangat sangat terjangkau seperti ini. Saya rasa sih nggak banyak ya. Dan apalagi WiFi ini udah TBK guys. Oke, kita kita lanjut ya, kita punya pembahasan, balik lagi ke materi presentasi kita. Ya. Nah, di luar semua eh key advantage yang dia punya, si WiFi ini dapat satu lagi nih hadiah dari yang maha kuasa nih. Ya, dia eh, dapat hak karena menang lelang di broadband 1,4 GHz spektrumnya dia. Jadi dia bisa kembangin ya untuk proses bisnisnya dia. Nah, kita sebelum kita sampai ke sana ya, kita bahas bahas pintas ya. Nah, si WiFi ini dia punya beberapa aktivitas bisnis ya. Ada dark fiber ya, ada lease line, ada colocation ya, ada CDN dan juga tower fiberization ya. Nah, yang kayak lease core, lease line ya, itu sebenarnya dimakan nanti sama ISP lokal ya, ataupun penyedia atau penyelenggara internet ya sebenarnya. Jadi kita nggak terlalu fokusin ke sana. Emang cukup gede juga, cuman ada satu yang menarik yaitu di tower fiberizationnya dia ini ya. Jadi sepanjang sepanjang jalur rel kereta itu, si WiFi itu nggak cuma nanam kabel guys, dia juga masang tiang ya. Masang tiang yang tingginya mungkin 5 sampai 19 ya, 5 sampai 19 meter tergantung daerah ya. Ya mungkin 7 atau 8 meter lah mungkin kira-kira banyaknya dia. Nah, fungsinya itu seperti yang tadi ya teman-teman kita udah bahas di sebelumnya, ini dapat 1,4 GHz ini. Nah, ini fungsinya tuh buat apa sih? Itu buat aplikasi, mengaplikasikan teknologi yang namanya FWA ya. FWA itu FWA ini adalah Fixed Wireless Access ya. Kalau teman-teman sekarang kalau mau nyari internet itu mesti pasang ataupun narik kabel fiber ya dari terminal ya. Dari terminal utamanya ditarik ke rumah masing-masing ya. Kalau misalkan udah ada jalur kabelnya ditanam di tanah enak ya. Tapi kalau di perumahan yang kayak saya di Papua ini, kabelnya ditarik lewat genteng-genteng orang gitu, genteng-genteng tetangga itu, kabel-kabel fiber optik itu. Nah, tentu secara tata kota, tata letak itu kurang estetik ya. Nah, tapi dengan teknologi FWA ini ya, sebelum kita jauh nih,
Selain kurang estetik, ya narik-narik kabel gitu juga pasti biaya ya. Nambah biaya, orang kerja narik juga nggak bisa dianggap murah ya. Tapi dengan FWA ini teman-teman ya, kalian nggak perlu narik-narik kabel lagi, ya nggak perlu narik-narik kabel fiber optiknya, cuman pasang unitnya ya, unit routernya itu router 5G ya, itu tinggal langsung connect ke pole-pole ya di tower fiberization-nya dia ini. Nah hari ini kita mau bahas fokus ke tiga hal ini aja deh teman-teman sebelum ini berapa lama nih udah udah cukup panjang ya videonya udah lumayan panjang biar kalian juga nggak bosan nggak capek ya. Kita mau bahas tiga hal utama dari emiten WiFi ini. Yang pertama adalah Qi 2 ya, Qi 2 di tahun 2025 ya. Company performance. Lalu kita bahas tentang update di FWA auction broadband 1.4 GHz frekuensi ya. Dan juga terakhir kita akan bahas tentang bagaimana prospek dan valuasi perusahaan ke depannya. Nah, teman-teman nih kita bisa lihat bareng ya di sini ada eh dari Pubex-nya mereka di tahun 2025 ini ya, yang di bulan Juni kemarin. Half year ya, half year-nya 2025 ini luar biasa luar biasa menarik ya. Almost almost too good ya buat buat saya ya, buat saya. Saya kan orang-orang kecil-kecil aja nggak mampu lah kalau suruh kerja sampai bisa dapat hasil yang seperti ini. Yang pertama ya dia dapat revenue yang hampir menyamai revenue dia, pendapatan dia full year ya. FY itu full year 2024 dari tahun kemarin. Jadi dari Januari ke Juninya WiFi tahun 2025 itu hampir hampir 90% nih. Ya, dengan net profitnya sama juga hampir 90% lebih ya. Dan juga EBITDA. Nah, tapi teman-teman kalau kalian nontonin Pubex-nya ya, yang di highlight itu adalah EBITDA nih. EBITDA-nya mereka eh, EBITDA margin. EBITDA marginnya WiFi ini naik luar biasa ya dari 73,2%, 73,2% jadi 79%. Walaupun subscribernya mereka naiknya almost double ya. Ya 150 menjadi 400 ribuan. Nah, teman-teman, itu kalau kita dapat dari Pubex mereka di 2025 bulan Juni. Nah, ini nih Pubex insidentalnya mereka nih ya. Ada Pubex yang karena kemarin ya begitu mereka menang lelang ya. Terus Selonius ya. Terus orang semua pada panik ya. Kebetulan saya untung nggak panik-panik amat ya. Jadi bisa ambil bawa dikit ya. Bisa ambil harga di dekat-dekat ARB walaupun cuma dikit ya. Dikit-dikit banget. Ya di Desember 2024 nih kemarin itu, oh iya teman-teman mungkin buat yang uh, kurang paham ya, mungkin baru baru masuk ke dunia telekomunikasi ya, sesuai dengan nama channel kita ya, Investing Journey ya. Jadi jangan terlalu advance banget bahasanya. Kita bahas tentang Home Pass, Home Connect dan take up rate ya. Take up rate itu sebenarnya apa sih? Take up rate itu sebenarnya persentase yang menggambarkan di suatu daerah ya, suatu daerah. Kalau yang tadi teman-teman lihat di sepanjang rel kereta gitu, itu kan ada perumahan. Nah, perumahan ini yang bisa dilalui ataupun dicakup di radius layanan mereka itu namanya Home Pass ya. Home Connect adalah eh, Home Connect itu adalah customer atau pelanggan ya, bisa dibilang rumah ya, yang sudah terintegrasi ataupun terhubung dengan jaringannya mereka. Itu dibilang Home Connect ya. Jadi Home Pass itu ibaratnya populasinya, Home Connect itu populasi yang sudah terhubung gitu. Nah, kayak gitulah kira-kira ya. Nah, dan take up rate ini cuma menggambarkan berapa persen sih di daerah itu yang daerah layanannya itu yang sudah jadi customer ya. Di September 2025 nih teman-teman bisa lihat laju pertumbuhan mereka ya. Sebenarnya itu dari 2023, 2024 deh kalau nggak salah. Awal-awal saya pertama nontonin Pubex-nya si WiFi nih ya. Target 5 juta, 5 juta, 5 juta ya. Ini juga salah satu yang bikin saya agak-agak ya, agak-agak
galau ya, gimana gitu ya. Target 5 juta ini gimana sih? Kenapa sih nggak cepet-cepet aja ya? Nggak cepet-cepet aja dicapai atau dipenuhi gitu. Tetapi ada satu hal yang menarik ya teman-teman. Mungkin ya ini menurut saya pribadi ya, ini namanya opini ya, namanya sebuah analisa kan pasti bersifat objektif walaupun berdasarkan data-data yang sorry, sebuah analisa pasti bersifat subjektif walaupun kita ambil dari data-data yang objektif ya, karena ada di dalam analisa itu ada asumsi ya, ada analisa dan asumsi yang dilakukan oleh manusia, makanya hasilnya pasti subjektif ya teman-teman. Jadi menurut saya kayaknya nih si WiFi ini tuh sengaja atau enggak. Jadi dia nggak nyari 5 juta itu nggak digenjot di awal ya, nggak benar-benar diseriusin. Harus terkejar nih targetnya nih ya, mendorong ISP lokal mereka. Tapi memang mungkin mereka selama 2023 2024 ya sampai 2025 ini mereka tuh mungkin lagi strengthen memperkuat mereka punya infrastruktur ya untuk mempersiapkan mereka punya teknologi FWA itu, FWA itu, si fixed wireless uh, access yang menggunakan teknologi 5G. Kenapa begitu? Ya karena yang pertama mereka harus cost wise juga ya. Mereka pertama harus cost wise, lalu kedua ya lebih gampang kerjanya kalau pakai FWA ya daripada narik-narik kabel ya. Nah, dan sepertinya kali ini ya mereka punya eh, mereka punya target benar-benar bisa tercapai di Juni 2026 ya. Bisa tercapai di 5 juta ya, setidaknya 4,5 lah ya, 4,5. Nah teman-teman tahu nggak nih, kalau misalnya kita ambil data murahnya mereka sesuai janjinya mereka di angka 100.000 aja ya, 100.000 untuk 100 Mbps megabit per secondnya mereka, itu mereka bisa dapat eh, potensi pendapatan dari pelanggan aktif mereka sebesar 5,1 triliun ya, 5,1 triliun per tahun hanya dari layanan FTTH ya ataupun FWA. FTTH ini sebenarnya ya bacanya sih bukan FTTH ya, FTTH ya, karena kita ngomongin fiber to the home ya bahasa Inggris gitu ya. FWA juga bahasa Inggris ya. Jadi sorry, fixed wireless access ya. Ya layanan internet mereka langsung gitu. Yakin sih kayaknya 4,25 juta ini ya pasti tercapai sih kalau udah pakai FWA-nya mereka. Ya tetapi ya teman-teman kita balik lagi sedikit ya. Dengan mereka punya achievement, target dan juga target-target ke depannya yang dalam tanda kutip ya sangat mentereng ya, sangat menjanjikan ya dengan teknologi, dengan infrastruktur yang si WiFi ini udah punya. Tapi teman-teman sebagai investor ya, kita ngomong investor. Kalau trader mah bebas ya. Nah, investor kalian wajib banget kalian perhatikan key information ini ya. Yang pertama, wajib perhatikan laju pertumbuhan pengguna ya, karena ini merupakan perusahaan TBK ya, pasti di akhir tahun ya, di laporan keuangan tahunan, full year mereka, lalu kalian juga bisa lihat nanti di bulan Maret April ya, cari Q1 Q2-nya mereka ya, karena kan targetnya ini diharapkan tercapai di Q2 tahun depan. Jadi ya Q1 Q2 jangan sampai tengah ya, teman-teman mesti perhatikan juga ya, perhatikan laju pertumbuhan pengguna, lalu seiring nggak nih dengan potensi pendapatan perusahaan yang sudah bisa kita hitung bersama nih ya. Lalu juga ya yang bikin target-target price pasti akan melakukan adjustment ya, karena ada penambahan beban biaya spektrum sebesar 403,8 miliar per tahun. Saya nggak tahu juga, eh, baru dapat info mungkin dari beberapa sumber artikel, tapi yang namanya artikel ya kan itu hanya meliput pendapat expert ya, bukan betul-betul pernyataan dari perusahaan yang memang melakukan. Katanya sih si 403,8 miliar per tahun ini akan dibayarkan double di awal ya sebagai biaya eh, apa sih ya begitu ya, komitmen fee atau apa gitu, dibayarnya di awal double. Berarti kan harus bayar almost 1 T ya, 800-an miliar per tahun di awal.
Nah, itu pun tentu akan mempengaruhi target harga ataupun kita nggak usah ngomong target harga lah ya teman-teman, namanya investor kita pasti melihat eh, nilai wajar sebuah perusahaan ya yang kita ekspektasikan akan terwujud ya, karena ini merupakan salah satu perusahaan yang termasuk tergolong dalam growth growth company ya, growth investment company. Jadi kita nggak ngelihat dari yang kondisi current, tapi kita lihat di future date-nya seperti apa. Nah, dengan metode valuasi tentu saya menggunakan DCF ya, DCF, FCFF ya. Perusahaan evaluasi perusahaan ini dengan proyeksi pendapatan yang ada, eh, fair value-nya di angka 5.300 sampai 6.100 ya. Saya sertakan beberapa asumsi juga di dalam sini yang mungkin nggak bisa saya jelasin di sini ya. Nanti kepanjangan videonya, ini udah 13 menit, udah males orang nontonin ya. Ya, seperti itu ya mungkin kalau kita ngomongin si WiFi ini ya, menarik-menariknya seperti apa, dan juga semoga buat teman-teman di sana yang galau ya. Galau ngelihat apa sih teman-teman nih? Ngelihat ini ya. Kalian pasti galau kemarin di sini. Kita lihat di sini ya. Ya kalian pasti galau lah di shock terapi di hari Jumat kemarin ya. 3 hari bro turun berturut-turut gitu ya kan. Panik, panik, panik. Ya tapi puji Tuhan ya kemarin di hari Senin reboundnya lumayan ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di situ aja kita bahas tentang WiFi kali ini di video ini. Kalau kalian punya pertanyaan ataupun pengen ada yang dibahas secara lebih dalam atau lebih rinci, kalian bisa komen ya, komen di comment section ya. Atau mungkin kalau teman-teman punya emiten lain yang secara khusus pengen kalian bahas, eh, ya kalau bisa sih jangan emiten yang emiten yang gak ada story itu jangan deh ya teman-teman ya. Yang ada story-storynya lah ya, supaya memang benar-benar kita juga mengajarkan investor pemula ataupun investor-investor di luar nggak beli sembarangan saham ya, karena kata Pak Purbaya ya, kita balik ke fundamental ya teman-teman ya, nggak usah ikut goreng-goreng saham-saham. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita di video Investing Journey. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.